warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siska Ardayana. Saya mahasiswi Yayan Bone Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas MIT mata kuliah kebijakan fiskal dengan materi perbandingan pendapatan negara konvensional dan Islam. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang perbandingan pendapatan negara konvensional dan pendapatan negara Islam, kita harus mengetahui apa sih itu pendapatan. Pendapatan merupakan penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas entitas yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, imbalan, bunga, dividen, sewa, dan royalti. Nah, pendapatan negara konvensional merupakan pemasukan negara yang digunakan sebagai sumber pendanaan kegiatan dan kebutuhan negara dalam rangka membangun negara. Yang dimaksud dengan pendapatan negara atau penerimaan uang negara atau penerimaan pemerintah yakni meliputi pajak, retribusi, keuntungan, perusahaan negara, denda, sumbangan masyarakat, dan lain-lainnya. Dalam hal ini, pendapatan negara yaitu berasal dari pajak maupun non-pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal atau kontrarestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Nah, pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Di negara-negara yang sudah maju, pajak adalah sumber utama dari pembelanjaan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintah dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan, membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai pembelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara. Sedangkan dalam pendapatan negara Islam, dalam pemerintahan Islam kebijakan fiskal telah dikenal sejak zaman Rasulullah SAW. Sehingga zaman pertengahan pada zaman Rasulullah SAW dan para sahabat Baitul Mal adalah lembaga pengelolaan keuangan negara, sehingga terdapat kebijakan fiskal seperti yang kita kenal saat ini. Dalam sistem ekonomi konvensional atau non-muslim, kita mengenal adanya istilah pajak, yaitu sebuah pungutan wajib berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lainnya. Pajak adalah harta yang dipungut dari rakyat untuk keperluan pengaturan negara. Pengertian ini adalah realitas dari riba sebagai harta yang dipungut secara wajib dari rakyat untuk keperluan pembiayaan negara. Dengan demikian, riba diartikan dengan pajak muslim. Riba adalah pajak tambahan dalam Islam yang sifat dan karakteristiknya berbeda dengan pajak menurut teori ekonomi non-Islam. Sehingga dapat dibandingkan bahwa pendapatan negara konvensional dan pendapatan negara Islam, maka dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki kesamaan, yaitu salah satu sumber pendapatannya berasal dari pajak, tetapi dari segi fungsinya berbeda, yang dimana pada konvensional pajak merupakan jenis pungutan negara yang bersifat memaksa. Pajak yang terkumpul akan masuk ke kas negara untuk mendanai berbagai macam pengeluaran publik yang tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran atau kesejahteraan rakyat. Sedangkan dalam Islam, pajak hanya berupa tambahan yang bersifat kontinu, hanya boleh dipungut ketika Baitul Mal tidak ada harta atau kurang. Ketika Baitul Mal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.